Jadi EKG itu sebenarnya per definisi ya, ada istilahnya elektrokardiografi. Itu adalah hasil pengukuran aktivitas listrik di jantung kita ya. Nanti yang akan divisualkan dalam bentuk kertas atau gambaran dari EKG ya. Kalau elektrokardiogram itu adalah recordnya atau displaynya yang dihasilkan oleh mesin elektrokardiograf. Sedangkan elektrokardiograf itu adalah mesinnya. Ya nanti ini hanya sekali sepintas lalu aja. Kemudian ya sorry bentar ya. Oh, masalah. Oh, pegawai. Iya ya, oke dok. Ya, ya. Mau tutup, sorry. Ya, jadi ada beberapa indikasi dalam untuk melakukan EKG pada anak. Jadi kalian kalau nanti di daerah selain melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita butuh pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini kalau misalnya kecurigaan apakah itu adalah kelainan jantung, baik itu kelainan jantung didapat maupun kelainan jantung bawaan. Kalau memang ada alatnya, sebaiknya kalian melakukan pemeriksaan EKG. Ya, untuk itulah kenapa kita mengajarkan kalian bagaimana cara melakukan pemeriksaan EKG dan bagaimana cara untuk interpretasinya. Jadi, pertama adalah untuk menunjang diagnosis kita. Apakah itu seorang pasien datang ke kita misalnya dengan keluhan sesak nafas, apakah itu disebabkan oleh kelainan jantung atau bukan, itu salah satu pemeriksaan penunjangnya adalah EKG ya. Kemudian juga untuk obat-obatan. Jadi ada beberapa obat misalnya nih pemakaian obat-obatan dalam jangka panjang atau misalnya obat-obat yang digunakan untuk mengontrol denyut denyut jantung atau heart rate ya, mengontrol rate namanya. Salah satunya adalah misalnya bisa beta blocker atau amiodaron, itu bisa mengakibatkan gangguan pada EKG, yaitu yang bisa dilihat yaitu adanya QTC yang memanjang. Nanti saya akan ajarkan bagaimana kita mengukur QTC. Kemudian electrolyte imbalance. Jadi misalnya nih ada pasien datang dengan keluhan kejang, misalnya kejang dia, kemudian dehidrasi berat misalnya, kemudian atau ada keluhan lain. Nah, kita curiga apakah ini electrolyte imbalance atau tidak. Sebelum kita melakukan pemeriksaan darah, misalnya apakah itu kalsium, natrium, kalium, ya kita bisa melakukan pemeriksaan EKG. Karena dari EKG bisa diketahui apakah ini hiperkalemi atau hipokalemi. Selain tetap kita memperhatikan klinis dan hasil laboratorium yang lain. Misalnya kalau gambaran dari hiperkalemi itu akan ada gambaran pada EKG-nya T yang tinggi atau disebut dengan TITO, itu lebih dari untuk pada anak lebih dari 9 mm. Kemudian juga untuk sorry, juga untuk diagnosis tadi sudah saya kata diagnosis dan manajemen dari penyakit jantung bawaan. Jadi kalau kita sudah bisa curiga ini ke arah mana, apakah kelainan penyakit jantung bawaan, karena ada beberapa penyakit jantung bawaan yang itu khas sekali selain dari anamnesis dan pemeriksaan fisik itu khas sekali didapatkan dari pemeriksaan EKG. Misalnya nih, ada pasien datang ke kita dengan keluhan sesak nafas, kemudian keluhan sesak nafas misalnya secara itu ada Down syndrome. Jadi itu bisa misalnya salah satu kelainan pada Down syndrome yang paling sering adalah CAVSD dan itu bisa dilihat dari gambaran EKG-nya, aksis QRS-nya yang ke kiri atau LAD. Kemudian atau misalnya datang ke kita dengan keluhan biru. Misalnya biru, kemudian
datang dengan keluhan biru ya. Kemudian diukur saturasinya, ternyata kadar oksigennya itu di bawah normal, misalnya 92% atau 80% misalnya. Normalnya kan 95%. Nah, pada gambaran EKG itu akan terlihat adanya aksisnya itu normalnya aksis QRS itu adalah normal aksis, yaitu antara sudut min 30 sampai 120. Kalau pada atresia trikuspid itu aksesnya khas sekali, yaitu aksesnya superior atau aksesnya ke kiri, ya. Nah, itu contohnya penyakit jantung bawaan yang bisa kita curigai dari pemeriksaan EKG, tetapi tetap kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu dalam hal ini adalah pemeriksaan ekokardiografi. Kemudian untuk diagnosis aritmia, ada pasien misalnya datang dengan keluhan sesak nafas atau berdebar-debar ya, kita curiga ini apakah ini gangguan dari irama jantung. Salah satu gangguan dari irama jantung yang bisa menyebabkan aritmia itu adalah adanya blok pada jantung atau AV block, baik itu AV block grade 1 atau 2 atau grade 3, yang itu biasanya secara klinis itu akan terlihat sering sesak nafas atau pingsan ya. Kalau ada pasien yang sering pingsan ya kita curiga salah satu adalah gangguan dari irama jantung. Kemudian adalah cyanotic episode. Nah, misalnya datang keluhan sering pada waktu menangis, anaknya biru ya, atau misalnya pas dia lagi berjalan suka mudah jongkok, itu adalah cyanotic episode ya. Nah, biasanya maaf, sorry. Iya. Sorry lagi ada acara. Oke, kemudian misalnya ada pasien datang dengan ya tadi saya bilang datang dengan biru kayak gitu kan. Nah, kita periksa kadar oksigennya ternyata di bawah normal. Nah, pada pemeriksaan ronsen torak itu ditemukan adanya ronsennya, gambaran ronsen dadanya seperti sepatu, sepatu ya atau boot shape. Nah, kita ini curiga adalah suatu tetralogi ovalo. Nah, biasanya pada tetralogi ovalo itu adalah suatu kelainan terdiri dari right ventricular hypertrophy, kemudian overriding aorta, VSD, atau pulmonal stenosis ya. Nah, itu bisa dilihat dari gambaran EKG, yaitu ditemukan adanya RVH. Salah satu khas dari gejala dari gambaran EKG yang menunjukkan adalah RVH ialah apabila ditemukan gelombang R yang tinggi di atas normal di V1. Nanti saya akan jelaskan yang mana V1, mana V6, mana V2, mana V3 ya. Kemudian chest pain. Nah, salah satu keluhan pada pasien juga salah satunya adalah chest pain. Nah, chest pain ini biasanya sering pada dewasa ya. Salah satu gejala chest pain itu merupakan salah satu gejala, yaitu dari gejala STEMI ya, atau adanya infak miokard atau penyakit jantung koroner. Nah, itu biasa pada gambaran EKG-nya kita bisa menemukan adanya ST depresi atau ST elevasi atau Q patologis ya. Kemudian ada riwayat keluarga dengan familiar yang sering kematian mendadak ya. Itu biasanya terjadi pada pasien-pasien juga dengan infak ya. Biasanya ada riwayat hiperkolesterol dalam keluarga, karena hiperkolesterol itu ada yang familiar. Jadi dia walaupun gaya hidupnya sudah dietnya sudah ketat, tidak makan yang mengandung banyak kolesterol, tapi kalau dia familiar itu bisa saja kadar kolesterolnya tinggi. Dengan adanya kadar kolesterol yang tinggi itu akan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah koroner jantung, dan akhirnya bisa gambaran dari EKG-nya adalah gambaran impak, yaitu ST elevasi atau ST depresi. Kemudian yang tadi adalah electrolyte imbalance ya. Jadi kalau ada gelombang T yang tinggi lebih dari normal, itu adalah gambaran dari titol ya atau hiperkalemi. Kalau ada gelombang U atau adanya gambaran low voltage, itu adalah gambaran hipokalemi ya.
Kemudian juga penggunaan obat-obatan. Biasanya obat-obatan yang bisa menyebabkan gangguan pada gambaran abnormalitas pada EKG, yaitu misalnya obat-obatan narkotik ya, seperti amfetamin ya, atau intoksikasi amfetamin atau ekstasi ya, itu bisa mengakibatkan gangguan. Pertama bisa menyebabkan irama jantungnya yang cepat ya, atau SVT atau VT, takikardia, atau bisa juga menyebabkan blok pada jantung yang bisa dilihat dari EKG. Oke, jadi jantung itu sama dengan rumah kita ya. Jadi dia terdiri dari, oh maaf ya, terdengar nggak ya? Agak ribut ya, sorry, lagi ada acara di bagian ini. Jadi saya kemanapun suaranya keras. Tapi jelas ya, terdengar ya? Iya dok, terdengar jelas. Jelas dok, jelas. Oh iya, oke. Iya, baiklah. Jadi ini adalah gambaran dari konduksi dari jantung. Jadi jantung itu sama kayak rumah kita. Jadi dia punya ada ruang jantung atau serambi jantung yang disebut dengan atrium, baik atrium kiri maupun atrium kanan. Kemudian dia juga punya bilik jantung yang disebut dengan bilik kanan atau bilik kanan, ventrikel kiri atau ventrikel kanan. Kemudian juga dia punya pintu. Pintu itu sama dengan katup. Katup jantung itu ada namanya katup atrioventrikular yang disebut dengan katup ya, yang terdiri dari katup mitra dan katup trikuspid, dan katup semilunar yang terdiri dari aorta dengan pulmonal. Nah, tadi adalah ruang-ruang jantung, sudah ada pintunya. Nah, dia juga punya listrik, sumber kelistrikan jantung, yaitu atau generator. Jadi sama kayak rumah kita ada yang pakai listrik, sumbernya adalah dari PLN misalnya. Kalau misalnya ada yang pakai genset, generator, sumbernya dari gensetnya itu. Nah, itu sumbernya itu adalah di yang kuning ini, yaitu SA node. SA node itu posisinya di mana itu di muara vena cava superior yang terletak di atrium kanan. Jadi ini adalah sumber listrik jantung. Nah, kalau normalnya perjalanannya ini dari SA node dia akan masuk ke internodal pathway, kemudian ke AV node, dari AV node ke bundle His, dari bundle His ke cabang kanan dan cabang kirinya, kemudian ke serabut Purkinje. Kemudian ini, kemudian nah ini yang serabut Purkinje ini yang akan menyebabkan kontraksi dari otot-otot jantung. Jadi kalau arahnya berlawanan arah, misalnya kalau arahnya dari bawah ke atas, itu berarti terjadi gangguan dari konduksi. Atau adanya percepatan di sini, namanya ada jalur aksesori. Jadi dia denyut jantungnya akan lebih cepat dari normal, seperti SVT atau ventricular tachycardia atau atrial fibrillasi. Ya. Nah, ini dulu ini. Nah, ini adalah gambar dari bagaimana kita meletakkan elektrode atau probe pada pasien ya. Jadi sebenarnya nanti bisa di browsing EKG macam-macam ya mereknya. Nah, itu sebenarnya sudah ada berdasarkan kalau zaman dulu tuh ada merah, kuning, jingga, hijau, biru kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang itu bisa saja tidak sesuai. Jadi yang penting kalian lihat adalah ada tulisannya. Kalau misalnya RA itu berarti di tangan kanan. Kalau LA berarti di tangan kiri. Kalau LL di kaki kiri, kalau RL di kaki kanan. Jadi jangan terbalik ya. Nah, ini namanya adalah lead ekstremitas. Kemudian selanjutnya adalah lead prekordial. Lead prekordial itu adalah lead yang menempel di dada, yaitu dari V1 sampai V6. Nah, bagaimana cara kita menempelkannya? Tadi kan sudah tahu nih, yang di kanan itu RA tulisannya, kalau yang di kiri LA. Nah, yang harus kalian perhatikan, nanti kita akan kasih jelly ya, supaya jelly itu akan menghantarkan konduksi listrik. Jadi dia akan sebagai media yang baik untuk hantaran pada perekaman dari EKG ya. Jadi yang menempel ke yang bagian yang ada pembuluh darahnya atau nadinya bisa teraba, itu adalah bagian yang ada kayak besinya atau platnya itu ya. Nah, itu yang namanya lead
ekstremitas. Nah, ada juga namanya lead prekordial. Nah, lead prekordial ini ada tulisan dari V1 sampai V6 ya. Nah, ini kayak. Jadi dia ada dari V1 sampai V6. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kalau V1 itu diletakkan di ICS 4, linea sternalis kanan. Nah, kita bagaimana caranya? Kita akan raba dulu masing-masing, coba diraba dadanya. Bagian yang paling menonjol pada dada itu atau sternum itu adalah namanya angulus ludovisi. Angulus ludovisi itu merupakan suatu pertemuan antara manubrium sternum dengan corpus sternum. Yang menempel di sampingnya itu adalah coste 2. Berarti ICS 2 ada di bawahnya. Nah, kita kan perlu meletakkan probe itu pada ICS 4. Jadi dihitung aja sendiri. ICS 2, di bawahnya ICS 3, dan di bawahnya ICS 4. Nah, V1 itu diletakkan kepada linea sternalis kanan. Kalau V2 diletakkan pada linea sternalis kiri, ya. Nah, kemudian V4. V3 kita lewati dulu. V4 itu diletakkan di bawahnya, yaitu di ICS 5. Berarti tadi kan ICS 4, ini di bawah ICS 5 di linea mid clavicularis sinistra. Jadi diberaba dulu clavikularnya. Tengah-tengah ya. Kemudian V6, V5, V3. V3 diletakkan antara V2 dengan V4. Nah, kemudian V5. V5 itu sama dengan V4 tetapi diletakkan di linea axillaris anterior. Kemudian yang selanjutnya adalah di linea di ketiak ya, linea mid axillaris itu V6. Nah, ini adalah kertas EKG. Jadi, kertas EKG itu terdiri satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil. Yang ke sampingnya, yang ke atasnya juga 5 kotak kecil. Satu kotak kecil itu kalau untuk durasi itu harus dikalikan dengan 0,04 second. Kalau yang ke atasnya harus dikalikan 1 mm. Kalau misalnya ada gelombang P, tingginya ada 3, berarti 3 mm. Tapi kalau ada gelombang P, durasinya itu terdiri dari 4 kotak kecil misalnya. 2 kotak kecil, berarti 2 kali 0,04 berarti 0,08. Nah, ini gambar sebenarnya ya. Jadi ini adalah gambar dari kertas EKG yang sebenarnya ya. Nah, ini ya, bisa dilihat ya warnanya seperti ini. Nah, sebelum kalian melakukan EKG, kalian lihat dulu kalibrasinya ya. Kalibrasinya. Sorry ya, sebentar ini kayaknya. Itu ada konsulnya enggak di belakang? Ya, kalau ada konsulnya, tapi kalau ada konsulnya, ya, jadi sorry. Nah, ini ada kelihatan ya, ada yang dibulatin ini adalah namanya kalibrasi ya. Kalibrasi ya. Nah,
Jadi kalau kita melihat EKG, kita lihat dulu apakah sudah ada tulisan kalibrasi yang kotak ini, apakah sudah dikalibrasi atau tidak, begitu ya. Nah, kemudian, eee, nanti kalian akan lihat ini ada gelombang P, ini Q, ini R, ini S, tapi nanti yang bagusnya nanti saya akan lihatin lagi. Nah, ini yang lebih jelas ya. Nah, bisa kalian lihat ini adalah gelombang P. Ini P. Kemudian gelombang P. Kemudian ini adalah apa tuh namanya? Apa di situ ya? Pindah dong. Jadi itu deh. Sorry. Maaf ya, saya pindah aja lah. Heeh. Tas itu be, ini be. Ah ya. Ya, kan. Ya. Ya, semoga ini lebih aman. Ya, oke. Ya, sorry saya share lagi. Aduh. Nah, alhamdulillah. Ya, ini semoga lebih aman ya. Jelas ya? Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini ada oh ini kayaknya sudah. Ini masih ya. Ini adalah gelombang P ya. Gelombang P ini kamu lihat adalah defleksi positif yang pertama ya. Gelombang P itu adalah, merupakan aktivitas dari depolarisasi dari atrium. Jadi kalau gelombang P-nya tinggi, berarti yang besar adalah, eee, atrium kanan. Tapi kalau durasinya gelombang P-nya itu, eee, durasinya lebar atau ada P pulmonal atau P taki itu berarti cerminan dari yang besar adalah atrium kiri ya, ngerti ya? Jadi gini, P itu normalnya seperti kubah ya. Bentuknya bagus. Nah, jadi dia merupakan, cerminan dari atrium kanan atau atrium kiri, gini aja. Nah, kalau misalnya, gelombang P-nya itu tinggi, jadi dia misalnya harusnya dia 2,5 mili, dia tinggi, bisa sampai 6 mili, berarti yang besarnya itu adalah di atrium kanan, karena sumbernya tadi adalah atrium kanan ya. Jadi dia untuk mencapai ke atrium kirinya itu, untuk mencapai atrium kirinya lama, karena yang besarnya itu adalah atrium kanan. Jadi gini, kalau misalnya nih kalian ada analoginya dalam satu ruangan ya, eee, kalian umpamanya gini deh, ini kamarnya ini ada bagi 2 nih, eee, jadi kalian, membawa Membawa apa ya, membawa bom aja, anggap bawa bom ya. Kalau misalnya ruangan yang pertama kalian lalui itu luas, otomatis misalnya bom itu kan ada timernya ya. Nah, dia akan meledak di
tempat awal tadi, yaitu di atrium kanan, berarti menunjukkan kalau ruangan di atrium yang di tempat kalian membawa bom tadi atau di atrium kanan itu besar. Tapi kalau misalnya ruangan yang di tempat kalian awal tadi kecil, justru yang besar sebelahnya, berarti dia akan, butuh perjalanan yang jauh untuk bisa mencapai ke ruangan sebelahnya. Jadi digambarkan seperti adanya P mitral atau seperti taki gitu ya. Itu contohnya. Jadi kalau atrium kanan yang besar berarti ada P pulmonar. Kalau atrium kiri yang besar berarti ada P mitral. Nah, durasinya juga beda-beda ya kalau yang disebut dengan pulmonal itu apabila lebih dari 3 atau lebih 2,5 mili. Kalau pemitral itu biasanya lebih dari, 0,08 jadi lebih dari dua kotak kecil ya. Oke ini P. Nah kemudian dia akan mengalami repolarisasi atrium. Nah ini Q, ini adalah defleksi yang pertama yang negatif ya. Kemudian R itu adalah depolarisasi ventrikel. Kalau S itu adalah defleksi yang pertama, yang kedua negatif. Jadi dia eee, merupakan akhir dari kontraksi dari ventrikel. Kemudian ada gelombang T. Gelombang T itu adalah Eee, repolarisasi dari ventrikel. Jadi dia ventrikelnya yang beristirahat ya. Jadi kalian bisa lihat intinya kalau yang untuk durasi ke arah yang mendatar itu harus dikali berapapun yang didapat harus dikalikan dengan 0,04. Kalau yang ke atas itu harus dikalikan dengan 1 ya. Nah ini juga sama, nah ini mungkin lebih jelas lagi, ini gelombang P. Yang disebut dengan gelombang P ya ini, kemudian PR interval, jadi awal gelombang P sampai awal kompleks IRS. Kemudian PR segmen ini setelah gelombang P sampai, awal, kompleks IRS. Kemudian ada QT interval yaitu awal gelombang Q sampai akhir gelombang T. Kalau segmen itu ST itu akhir dari gelombang S sampai awal gelombang T, jadi bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah titik yang isoelektrik, kemudian P adalah kontraksi dari atrium seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Q adalah defleksi yang pertama negatif yang mengawali dari, kontraksi dari ventrikel, kemudian R itu adalah peak-nya atau puncak dari kontraksi dari ventrikel, kemudian T adalah recovery dari ventrikel. Nah, ini adalah, eee, ini bagaimana sistematika membaca EKG, yaitu, kita harus menghitung heart rate, kita harus menghitung gelombang P-nya, apakah ada P pulmonar atau ada P mitral, kemudian irama. Yang disebut dengan irama sinus adalah apabila gelombang P diikuti oleh Apabila gelombang P diikuti oleh QRS dan aksis P berada di kuadran 1 atau P positif di 2 dan negatif di AVR. Nanti akan dilihat lagi. Kemudian aksis QRS yang disebut dengan aksis normal itu adalah antara -30 sampai 120 itu disebut dengan normal aksis. Kemudian Eee, antara 120 sampai ke -60 itu dengan akses kanan, kemudian antara -60 sampai ke -30 disebut dengan akses kiri. Nah, rata-rata penyakit jantung bawaan itu aksesnya adalah ke kanan, tapi ada beberapa penyakit jantung tertentu yang aksesnya ke kiri, yaitu contohnya adalah, tadi atresia tricuspid, Ebsen anomali ya, atau CAVSD. Nah, sekarang, selain aksis kita juga harus mengetahui aksis dari gelombang T, ada QRST Angel, kemudian ada interval PR, ada QRS, interval QRS, ada QTC. Tadi nanti saya akan ajari bagaimana kita mengukur QTC. Kemudian, amplitudo dari gelombang P dan durasinya. Kemudian, apakah ada LVH ventrikel kiri yang membesar atau RVH. Kalau ventrikel kiri yang membesar didapatkan adanya R yang tinggi di V6. Kalau ventrikel kanan yang membesar terdapat R yang tinggi di V1. Kemudian
apakah ada ST segmen, apakah ada ST elevasi atau ST depresi. Nah, ini nanti bisa dibaca ya bagaimana cara kita mengukur, heart rate ya. Jadi intinya banyak cara untuk melakukan, penghitungan heart rate, tapi sebaiknya yang gampang aja. Jadi kalau saya biasanya menghitungnya adalah dengan 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Nah, ini antara R ke R ya. Kamu cari yang, bersinggungan, berbatasan dengan garis ini ya, garis apa tuh namanya, yang dengan dindingnya biar gampang ngitungnya kan. Ini kan, ini ya, terlihat ya. Nah, ini ada 9 kotak kecil ya. Berarti jarak R ke R-nya adalah 9 ya. Bagaimana caranya? Kita bagi 1.500 bagi 9, jadi kira-kira 166. Atau bisa juga 300 dibagi jumlah kotak besar. Nah, kalau kotak besar tadi kan R ke R-nya ini 1, ini ada 4 kotak kecil. Eee, ngitungnya adalah 4 dibagi 5, berarti 0,8 tambah 1 berarti, 1,8, jadi 300 dibagi 1,8. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih bingung ya? Oke, nanti akan dikasih slide-nya ya. Sama aja, tapi kalau heart rate-nya lambat itu sebaiknya kita menghitung pakai 300. 300 dibagi jumlah kotak, besar ya. Jadi kotak besarnya ini kalau sini nih, ini kan ada berapa ini? Satu kotak besarnya, 2 3 4 ya, ada 4 ditambah ada ini ke sini 1, 5, 5,3 ya kira-kira ya. Sedangkan 5,4 kayaknya ini berarti. 4 dibagi 5 itu 0,8 jadi 5,8. 300 bagi 5,8, 52. Nanti bisa dibaca ini lagi atau berdasarkan perkiraan pakai, garis ya, tapi itu kan susah ya kira-kira ya. Nah, atau misalnya gini kalau kamu sudah sering banget melihat EKG, itu oh antara jarak R ke R-nya itu deketan berarti ya harusnya 300 dikira-kira ya. Atau jaraknya seperti ini berarti dibagi 2, 150 atau dibagi lagi 100 atau 75 jadi begitu, tapi mungkin itu agak susah ya. Nah, ini heart rate yang normalnya ya. Jadi heart rate itu berbeda antara bayi dengan anak. Jadi kalau bisa aja kalau bayi itu 150 masih normal, tapi kalau kita atau anak itu mungkin sudah takikardi ya. Jadi ini bisa dibaca ya. Sorry aus ya. Jadi itu ya. Jadi kamu bisa dilihat ya. Nah, ini sekarang adalah aksis. Ini adalah aksis. Jadi ini caranya ini satu, ini 2, ini 3, ini AVF ya. Nah, ini adalah kuadran satu, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Ini positif-positif, ini positif-positif, ini negatif-negatif. Nanti saya akan jelaskan lagi gimana ya. Oke. Nah, ini. Jadi aksis tadi kan kita harus yang paling penting itu mengukur aksis QRS, aksis P dan aksis T, tapi yang paling penting adalah aksis QRS. Kalau misalnya di lead 1 positif, lead AVF positif. Jadi sebaiknya itu lead yang tegak lurus, 1 itu tegak lurus kepada AVF. Kalau 1 positif, AVF positif berarti dia pasti berada di kuadran 1. Kalau kuadran 1 itu pasti normal ya. Bentar, oke. Nah ini ya. Kemudian, maksudnya positif itu adalah berarti defleksi yang ke atasnya itu lebih tinggi daripada ke bawah, ya. Jadi gelombang R itu lebih tinggi dari gelombang S, ya. Jadi makanya atau tidak ada sama sekali ya kalau misalnya, kalau ini positif-positif ya. Kalau ini positif di 1, AVF negatif berarti dia ini positif, nanti dibayangkan positif, negatif berarti dia berada di kuadran 4. Di kuadran 4 itu antara -30 itu normal, tapi di antara
60 sampai -30 itu tidak normal, yaitu aksis yang saya katakan tadi adalah aksis ke kiri atau aksis superior. Kemudian, di lead 1 negatif negatif, lead AVF positif berarti negatif, positif berarti dia pasti berada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti dia pasti tidak normal, aksesnya ke kanan. Kemudian bisa juga lead 1 negatif, lead 2 negatif tadi salah. Ya lead 1 negatif atau lead 2 negatif itu berarti di kuadran 3. Tadi maaf tadi adalah di sini kuadran 2 ini. Jadi kuadran itu 1 ini, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini contohnya ini. Contohnya di sini ya. 1 positif ya, 1 positif. Kemudian HPF nih. Nah, 1 positif, kemudian AVF positif, berarti positif-positif, berarti dia pasti normal, berarti di kuadran 1. Kuadran 1 itu antara 0 dengan 90 pasti normal, yang disebut dengan normal adalah apabila -30 sampai 120, jadi pasti normal. Nah, kalau kita pengen tahu sudutnya aja. Nah, untuk mengetahui sudut kita harus cari yang ekifasik, yaitu yang gelombang R dengan S-nya sama tinggi. Dalam hal ini gelombang R dengan S-nya itu adalah di AVL, di sini AVL ya. Nah, bisa lihat AVL. Jadi yang harus kalian pahami adalah gambaran lingkaran ini ya. Kemudian karena di EKG nggak ada gambar ini, kita yang harus sendiri menggambarnya. Kemudian ini AVL, sedangkan tadi adanya di kuadran 1. Nggak mungkin kan dia di sini, ini adalah kuadran 2, berarti kamu cari yang perpendikular yang ini. Ternyata di kuadran 2 enggak juga. Kemudian setelah itu baru kita cari yang tegak lurus, ternyata di 2. Berarti tadi kan dia pasti di sini. Pengen tahu sudutnya aja berarti dia aksi QRS-nya adalah di kuadran 1 sudutnya 60 derajat. Nah, gampang kan? Nah, itu caranya. Ah, kan pas. Kemudian, tadi yang saya katakan akses ke kiri. Nah, misalnya di sini. Di sini 1 positif, 2 negatif, berarti positif, negatif, berarti dia di kuadran 4. Di kuadran 4 itu kalau -30 ke sini normal, tapi kalau di bawah -30 pasti tidak normal. Nah, kamu cari lagi. Tadi kan di kuadran 4 ya. Kalau, mana ya, ternyata yang ekifasiknya adalah di AVF ya, AVF AVF. Nah, karena lihat kan. Nah, dia nggak mungkin kan di kuadran 1 kalian cari yang, mana tadi ya? Iya benar. Oh maaf, ini 1. Kok jadi saya jadi, 1 dengan AVF, ini positif, negatif berarti ini. Kemudian kamu cari yang ekivasi, ekivasi di 2 di sini ya, 2 ya. Nah, sedangkan dia tadi adalah di sini, jadi nggak mungkin kan dia di sini. Kalian cari yang, proyeksinya berarti 120 juga nggak mungkin, ini adalah kuadran 3. Kemudian cari yang tegak lurus, berarti di AVL, berarti sudutnya di bawah -30, di bawah -30 berarti tidak normal yaitu aksesnya kiri atau akses superior yang tadi salah satu penyakit jantungnya, oke. Nah ini kemudian gitu kan. Nah jadi normalnya itu adalah normoaksis, kemudian kalau LAD biasanya terjadi pada apa saja, kalau RAD juga terjadi pada mana saja, superior terjadi pada mana saja. Bisa dilihat dibaca sendiri ya. Nah, ini selain itu, selain aksis QRS juga kita harus tahu aksis P. Dalam hal ini juga aksis T. Yang disebut tidak ada strain itu adalah apabila perbedaan antara QRS dengan T-nya itu tidak lebih dari 90 derajat. Jadi artinya aksis aksis T itu harus berada di dalam lingkup dari aksis QRS. Kalau dia mengangkangnya jauh lebih dari 90 derajat, itu berarti sudah ada terjadi strain. Strain itu adalah pelebaran dan pembesaran dari ventricle tadi. Nah, ini ya. Ini rata-rata aksesnya yang normalnya. Kemudian gelombang P, yang disebut dengan gelombang P normal itu adalah
apabila tingginya tidak lebih dari 2,5 mili ya. Kalau misalnya 2,5 mili masih normal. Tapi kalau tingginya udah 3 berarti itu namanya P pulmona. P pulmona berarti cerminan dari pembesaran atrium kanan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian disebut dengan irama sinus adalah apabila gelombang P diikuti oleh kompleks QRS dan aksis P berada di kuadran 1 atau P positif di 2 dan negatif di APR ya. Perhatiin ya. Oke, jadi kalau, tidak sinus itu pasti aksesnya aksis P-nya bukan di kuadran 1. Gelombang Q, dia tidak lebih dari 0,6 dan sampai 0,8 jadi dia tidak lebih dari 2,5 kotak kecil ya. Kemudian, eee, itu misalnya Q, jadi Q itu sering pada penyakit jantung koroner ya. Kemudian QRS kompleks tadi sudah saya jelaskan, aksesnya. Kemudian ya nah gelombang T itu biasanya akan, positif itu pada 2 sampai 3 hari, ya itu masih normal ya. Kemudian per interval yaitu awal gelombang P sampai awal konflik RS. Jadi per interval ini menunjukkan apakah sudah terjadi miokarditis atau sudah terjadi blok jantung. Kalau miokarditis itu, biasanya per intervalnya memanjang yaitu lebih dari normal, dalam hal ini adalah 0,12 mili ya. Nah, QTC tadi saya udah katakan untuk mengukur QTC adalah QT dibagi akar RR ya, untuk menentukan apakah pasien ini, keracunan dari amiodarone atau tidak, untuk menentukan, penghentiannya, ya nanti akan diajari. Nah ini gelombang Q ya, amplitudo gelombang tinggi. Jadi semuanya itu ada nilai rujukannya ya, tapi kalau nggak hafal nggak masalah sih. Yang penting kalian kalau misalnya gelombang R-nya lebih dari 25 mili ya baru dilihat tabel ya. Oke, ini adalah satu negatif. AVF positif berarti negatif, positif berarti dia di ukuran 3 berarti pasti tidak normal dia ya. Kemudian cari yang ekvivasi AVR berarti AVR itu berada di 1, 2. Nah, dia berada eee, di kuadran 1, 2, kuadran 3 ya. Berarti dia nanti bisa, menyebabkan, aksesnya ke kanan. Nah, ini adalah EKG ya. Nah, ini kalau mau belajar cara menghitung, ini kan ada formnya ya. Jadi heart rate, irama, tubuh P biar nggak ingat, biar nggak lupa ya. Kemudian ada durasi P, ada PR, ada QRS ya, dan intervalnya. Jadi yang disebut dengan RPH itu adalah biasanya aksesnya ke kanan dan biasanya R tinggi di RPH ya, R tinggi di V6 ya, atau di V4, V5. Kemudian disebut dengan LPH apabila R tinggi di V6 atau, R tinggi di V6 ya. Kemudian atau rasio R banding S itu lebih dari normal, baik di V1 untuk, RVH, di V6 untuk LVH. Nah, begitu juga dengan LPH. Jadi gampangnya kita harus ingat satu aja, gelombang, eee harus ingat satu aja. Jadi, bentar, gelombang R ya. Gelombang R itu di mana dia tinggi berarti di situ besarnya. Kalau gelombang R tinggi di V1 berarti itu RVH kanan ya. Kalau R tinggi di V6 berarti itu LVH. Nah, itu adalah kriterianya. Oke, saya ya sebenarnya Eee, nanti pas waktu skill lab saya nggak tahu ya ada nggak ya ada cara memasang EKG. Interpretasinya bisa aja sekalian kita bahas lagi. Ada pertanyaan nggak ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak ya?
Belum ada dokter. Apa? Belum Belum ada. ada? Ya, jadi nanti, siapa namanya, ketuanya ya, kamu WA ke saya, catat nomor telepon saya 0812, nah ini saja sini, sini saya di chat ya. Nah nanti kamu biar saya kirim, filenya, nanti kamu kirim ke saya absennya, ya. Nanti kamu bagi ke temennya, dah, ya. Oke, atau ada yang lain yang bertanya? Nggak ada ya? Jadi gini, memang, mungkin lebih susah ya EKG pada anak dibandingkan dengan dewasa ya, eee, jadi untuk bisa, eee, memahaminya memang harus dibaca berkali-kali ya. Jadi mungkin kalau untuk sekali kuliah aja mungkin nggak akan ingat, jadi nanti yang saya kirimkan kamu baca lagi, ya. Oke? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri, udah sore. Saya sampai udah ngantuk-ngantuk. Ada? Ada pertanyaan atau pernyataan atau yang harus diklarifikasi? Oke, kalau tidak ada, ya udah kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Dokter. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih, Dok.